Hai, kita kan udah belajar ya tentang sales yang punya terobosan hebat. Saya udah pernah sampaikan sebelumnya pakai akronim sales. S, A, L, E, dan S. S yang pertama tentang siap. Sekarang di video yang berikutnya saya ingin jelasin tentang A. A itu apa sih artinya? A artinya amati. Apa yang harus kita lakukan? Prinsip yang kedua ini adalah kita mengamati beberapa hal. Yang pertama, kita harus amati produk kita dulu. Apa maksudnya kita mengamati produk? Mengamati produk itu, kita lihat produk kita itu dalam posisi susunan yang bagus apa enggak. Ingat loh, salah satu tugas kita di dalam menjual adalah menata. Produk yang ditata dengan rapi akan punya daya tarik. Tapi produk yang nggak pernah ditata dengan rapi nggak akan pernah punya daya tarik yang hebat. Gimana cara menata? Kita bisa belajar dari banyak sumber sebenarnya. Kita bisa Google, kita bisa lihat di media sosial, kita bisa lihat foto-foto, kita bahkan bisa lihat di toko-toko yang lain gitu. Nah, kalau kita aja nggak pernah mengamati dengan baik produk yang kita jual, kita nggak akan pernah memiliki satu keyakinan gitu bahwa memang produk ini bagus gitu. Cara kita nyusun harus pas loh. Jadi kalau warnanya hampir sama gitu kan, nah kita coba deh di mix deh gimana caranya supaya warna pada waktu orang masuk di dalam lorong itu bisa nice, bisa menyenangkan, bisa bergairah untuk menyentuh, memegang, dan seterusnya. Itu hal yang pertama ya, tentang kita mengamati produk dalam bentuk kita mengatur susunannya. Amati produk juga berarti kita lihat kalau memang kemasan dari produk tersebut udah mulai jelek, ya kita bisa tukar gitu. Kemasan yang bagus ya ada di depan dong. Jangan yang kemasan jelek tetap ada di depan. Ya orang nggak akan pernah mau lah pilih kemasan yang jelek. Kita sendiri aja coba, Anda aja kalau pergi ke toko gitu kan, Anda pasti pilih yang bagus kan. Kemasannya masih bagus dan sebagainya. Padahal ya toh sampai di rumah ya kemasan juga dibuang juga. Nggak dipakai. Cuma kita punya persepsi apa? Kemasan bagus, kualitas bagus. Jadi ya kita harus paham sih, di mana-mana orang kalau melihat sebuah produk pasti lihatnya kemasannya. Makanya Anda jangan sembarangan sama kemasan. Jadi kalau di toko kita lihat ada produk, tolong dirawat dengan baik. Kemasannya tuh harus bagus. Jangan bilang ini, Pak, yang penting kan isinya. Enggak, orang tuh melihat duluan kemasannya. Jadi makanya kemasan itu dijaga, ya, dirapikan dengan baik. Kalau memang kemasannya itu rusak, kita bisa mengganti kemasannya, ganti. Kita harus punya tenaga deh untuk melakukan itu. Hal yang ketiga nih, soal mengamati produk. Orang ya nggak suka loh kalau misalnya produk yang diambil gitu ya dari rak itu berdebu. Bersihin dong. Apa sih susahnya bersihin? Kita punya waktu kok, setiap hari ada waktu kosong. Ambil waktu, khususnya begitu sampai gitu ya. Bersihin, dilap yang rapi. Ini bagus loh untuk membuat produk kita tuh lebih bersinar gitu. Kita tuh mesti sering-sering loh sentuh produk yang kita jual. Kalau kita nggak pernah menyentuhnya, nggak pernah memperhatikannya, ya beda. Walaupun dia benda mati ya, tapi buat saya berasa deh orang itu bahwa, oh ya ini produk disusun sembarangan atau enggak, itu berasa banget loh. Kalau saudara nggak percaya, coba aja Anda susun deh sembarangan. Menarik nggak ngeliatnya? Pasti enggak. Tapi kalau Anda susunnya bagus, rapi, teratur, orang lihatnya tuh pasti nyenengin deh gitu. Jadi hal yang kedua nih adalah amati produk Anda. Kalau memang produk Anda posisi kemasannya atau bentuk kemasannya udah nggak menarik, boleh nggak ditukar dulu, ya disusun yang rapi dulu, ya seperti itu. Itu akan membuat sebuah daya tarik sebenarnya. Hal yang terakhir yang saya ingin sampaikan soal mengamati produk adalah amati juga stoknya. Banyak pelanggan datang udah suka ya sama displaynya bagus, sama bentuknya bagus, harganya udah cocok. Stoknya nggak ada. Makanya Anda harus tahu ini produk ini stoknya masih ada berapa. Oh ya, stok yang ini ada berapa. Mungkin Anda bilang, buset deh Pak, kita harus ngafalin Pak semua stoknya. Ya nggak gitu kali.
kita paling nggak gini, kita fokusin sama produk-produk tertentu yang kita memang bisa handle. Berapa banyak sih produk yang bisa kita handle, yang kita masih bisa ingat? Sebenarnya tergantung, kitanya mau belajar apa enggak. Saya pernah kok menemukan seorang sales yang bisa menghafal sampai 50 produk. Wih, hebat loh ini, 50 loh. Kalau Anda bisa lebih hebat dari ini, luar biasa. Tapi itu tentu perlu dilatih. Yang saya maksud dia menghafal, bukan hanya dia tahu, tapi paling nggak dia udah punya catatannya. Jadi pada waktu ditanya, masih ada nggak barangnya? Dia bilang gini, sebentar ya Pak, saya cek. Nah, waktu ngecek, nggak pakai kelamaan. Kita sering kali, kita pakai lama. Ngecek lama. Gitu. Pelanggan zaman sekarang nggak suka lama. Makanya kita amati dengan baik. Jangan nganggur melulu. Kita ini ya kalau lagi jualan, pas lagi berdiri, nggak ngapa-ngapain, pelajari stoknya. Stoknya ada berapa, kondisinya kayak apa, kemasannya bagus apa enggak, kita bisa lakukan apa sama produk tersebut. Bikin perencanaan untuk memperbaiki, untuk mempercantik produk tersebut. Kalau kita modelnya ngedisplaynya udah kayak gitu, kita anggap bosan, ganti. Anda mesti ngomong sama manajer. Kalau Anda seorang manajer penjualan, ya Anda yang harus ambil keputusan. Ini modelnya seperti apa. Anda bisa kok mempelajari dari banyak tempat, dari banyak resources, dari banyak sumber. Bisa. Jadi jangan pakai alasan. Nggak ngerti Pak, nggak tahu Pak. Nggak. Kita semua punya mata. Amati. Amati yang pertama adalah amati produk. Nantikan video saya berikutnya, kita akan masuk di amati hal yang kedua, yaitu apa? Amati perilakunya.